Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Beda. Ya, maaf Bu mengganggu waktu Ibu sebentar. Ya, silakan Beda. Ini saya ada tugas dari CGP, Bu, tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai 3 orang atau 2 orang kepala sekolah. Jadi hari ini saya mohon kepada Ibu untuk bisa berdiskusi atau wawancara dengan saya sebentar. Ya, silakan Beda. Baik Bu, sebelumnya silakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Beda. Baik, saya adalah Kepala TK Babu Salam Mabul Kete yang bernama Elmarita SPD. Dalam hal ini adalah sebagai Kepala TK di Babu Salam Mabul Kete. Kebetulan hari ini pada tahun sekarang ada CGP yang ada di TK Babu Salam. Mungkin demikian Beda. Ya, terima kasih Bu. Ya. Baiklah Ibu, kita langsung saja Ibu. Iya, silakan. Ya, kita langsung ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, Bu? Ya, terima kasih Beda. Mungkin langkah-langkah atau cara mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di TK selama ini. Yang pertama adalah mengenali pertama dulu nilai-nilai apa yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian kumpulkan fakta-fakta relevan yang ada pada situasi tersebut. Kemudian pengujian benar atau salahnya kasus tersebut, Beda. Terima kasih Bu. Iya. Lanjut Bu, yang kedua, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan jika kasus itu sama-sama benar? Nah, kalau kasus itu sama-sama benar, dengan cara mengidentifikasi kasus tersebut dahulu, lalu dicari solusi untuk kasus tersebut dan mengambil satu solusi mana yang terbaik untuk kasus tersebut. Jadi dipilih ya Bu, mana yang yang terbaik, itu yang diambil. Ya. Kemudian lanjut Bu, yang ketiga, selama ini langkah apa saja yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah? Nah, yang pertama, langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah, kita tentu pertama dulu tahu apa kasus itu sebenarnya. Nah, kalau kita sudah tahu kasus itu sebenarnya, baru kita ambil langkah-langkah. Mungkin kasus ini mungkin tidak melanggar etika, mungkin kita tidak terlalu mengidentifikasi betul masalah tersebut. Kemudian kita nanti bersama-sama dengan, kalau seandainya guru kepala pimpinan tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, nanti kita bisa selesaikan bersama dengan pihak yang ada di sekolah. Contohnya ada majelis gurunya, kemudian nanti bisa dengan komite sekolah, atau kita di sekolah dikenal dengan POM, mungkin itu beda. Nah, kemudian langkah-langkahnya yang pertama tadi adalah dulu mengidentifikasi masalah tersebut, kita dulu menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Dan untuk kita kumpulkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang terjadi dalam kasus tersebut. Selanjutnya Bu, selama ini apa solusi yang paling efektif yang Ibu ambil untuk memutuskan suatu keputusan? Yang paling efektif Bu? Iya, yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah itu adalah dengan bermusyawarah, Bu. Iya. Bu, kita lanjut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi suatu tantangan mungkin dalam menyelesaikan masalah begitu? Nah, tantangan selama ini adalah kasus anak-anak ya. Mungkin kalau di TK kita ini mungkin tidak begitu betul masalah atau kasus yang tidak ada hadapi ya Bu ya. Mungkin di TK ini mungkin ada sedikit mungkin masalah dengan ketentuan atau tata tertib yang kita sudah buat di sekolah, kita tidak sepakati, tapi nyatanya tidak disepakati oleh orang tua atau tidak disiplini oleh orang tua. Namun langkah tersebut nanti kita ambil dengan cara memanggil orang tua ke sini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ibu, pertanyaan yang ke-6. Dalam menyelesaikan masalah, apakah Ibu mempunyai jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus? Rasa tidak Bu. Kalau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tidak ada punya jadwal. Cuma kalau ada masalah atau kasus yang terjadi pada saat itu, kita selesaikan langsung pada saat tersebut.
berarti kalau terjadi satu kasus bisa diselesaikan saat itu juga Iya. ya. Berarti tidak ada jadwalnya Bu. Kemudian lanjut Bu, yang ketujuh, prosedur seperti apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah? Nah, prosedurnya kalau dalam saya menyelesaikan masalah, saya akan menyelesaikan masalah itu dengan melibatkan orang tua wali murid, atau mungkin melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam sekolah ini yang bisa nanti mengambil keputusan atau mengambil apa yang terbaik untuk masalah yang kita hadapi itu. Bu, pertanyaan yang ke-8. Selama ini adakah seorang atau faktor lain yang membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah? Ada. Mungkin di sekolah selama ini mungkin tidak sendiri saja menyelesaikan masalah. Mungkin masalah itu mungkin tidak bisa terselesaikan sendiri. Dibantu mungkin dengan orang tua, dibantu dengan pihak sekolah, contohnya guru. Ibu, pertanyaan yang ke-9, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Mungkin pembelajaran yang bisa diambil dalam pengalaman mengambil keputusan dilema etika adalah kita sadar ya bahwa manusia itu kan tidak ada, pasti ada masalah. Nah, mungkin sebaik-baik orang pasti ada bermasalah. Nah, di sini di dalam ini mungkin pelajaran yang saya ambil adalah mampu mengakui kesalahan, gitu, mampu mengakui kesalahan dan dapat memperbaikinya. Terima kasih banyak Bu atas jawaban-jawaban Ibu dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah. Mungkin bisa saya simpulkan Bu dari uraian Ibu tadi. Yang pertama, untuk menentukan masalah harus diidentifikasi dulu ya Bu, baru dirumuskan apakah masalah ini etika atau moral. Kemudian yang kedua, untuk menyelesaikan masalah itu Ibu tidak bisa sendiri nak Bu, dibantu oleh pihak sekolah, baik guru ataupun orang tua murid dan pengurus. Kemudian yang ketiga, Ibu menyelesaikan masalah tidak ada jadwal, tapi bila ada terjadi kasus Ibu langsung menyelesaikan di saat itu. Itu kesimpulan kita Ibu. Oke Bu, terima kasih banyak atas wawancara kita hari ini Bu, atas jawaban-jawaban Ibu tadi. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena hari udah siang. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu. Ya, ini saya mengambil waktu ini sebentar. Saya ada tugas CGP Bu tentang mewawancarai 3 orang kepala sekolah. Yaitu masalahnya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Ibu sebagai pemimpin. Sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya. Selanjutnya mungkin disilakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Bisrieni dari TK Aisyah 5 tahun. Terima kasih Bu. Mungkin kita langsung saja Bu. Pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silakan Ibu. Kalau dilema etika itu kasus di mana kita hadapkan pada satu kasus bernilai sama-sama benar dan bujukan moral. Sedangkan bujukan moral adalah kita dihadapkan pada satu kasus yang satu bernilai benar dan yang satu lagi bernilai salah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan jika kasus itu sama-sama benar? Terlebih dahulu kita akan mengidentifikasi kasus tersebut, lalu dengan itu kita mencari solusi kasus-kasus tersebut dan mengambil satu solusi yang terbaik. Selanjutnya Bu, selama ini langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Terlebih dahulu kita akan mencari permasalahan atau penyebab permasalahan tersebut dan mencari solusi dengan cara bermusyawarah dengan guru-guru ataupun dengan wali murid, mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bekerja sama Ibu dengan wali murid, dengan guru, dengan komite sekolah. Selanjutnya, selama ini apa saja solusi yang paling efektif yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di sekolah? Solusi atau cara penyelesaian masalah yang utama yaitu dengan bermusyawarah. Dengan musyawarah kita dapat membicarakan
yang dihadapi, lalu kita identifikasi untuk mencari solusi jalan keluarnya. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu Ibu dalam menyelesaikan masalah? Yang tantangan selama ini yang saya hadapi yaitu tentang anak-anak ataupun wali murid. Maklum waktu pas baru sekolah itu kan banyak wali murid kita gabungkan dari daerah-daerah. Jadi seharusnya kita sudah membuat aturan atau tata tertib. Kadang wali murid itu ada juga yang mengingkarinya dan tidak mensepakatinya musyawarah yang telah kita sepakati tersebut. Bu, dalam menyelesaikan suatu masalah, apakah Ibu mempunyai jadwal atau langsung di waktu masalah itu Ibu selesaikan atau bagaimana? Dalam kalau terjadinya satu kasus, saya langsung menyelesaikan masalah tersebut. Jadi langsung Bu, tidak ada jadwal untuk menyelesaikan masalah. Baik Bu, selanjutnya prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Prosedur jika ada suatu masalah, saya akan menyelesaikannya masalah tersebut melibatkan orang tua murid, semua pihak sekolah. Kalau tidak juga kita akan mengundang ibu pengurus untuk memecahkan masalah tersebut. Baik Bu, selanjutnya selama ini adakah seseorang teman atau siapa yang membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus di sekolah ini? Tentu ada. Di sini kan kita mempunyai teman atau para guru di sekolah ini. Juga kalau ada juga komite kita pengurus. Yang terakhir Bu, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan dilema IPK ini? Kita menyadari bahwa hidup itu pasti ada masalah. Sebaik-baiknya orang yang bermasalah mengakui kesalahannya, dapat memperbaikinya untuk masa yang akan datang. Baik Bu, pertanyaannya mungkin sampai di situ. Bisa saya simpulkan, yang pertama untuk menentukan masalah itu kita mengidentifikasi dulu, terus merumuskan lalu menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, Ibu menyelesaikan masalah itu langsung Ibu, langsung tidak ada jadwalnya. Kemudian Ibu untuk menyelesaikan suatu kasus, Ibu dibantu oleh para guru, kemudian orang tua murid dan komite sekolah Ibu. Kemudian Ibu merumuskannya tadi kalau setiap orang itu pasti punya masalah Bu, diselesaikan secara musyawarah. Terima kasih Bu, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih atas waktunya dan Ibu telah berbagi pengalaman dengan saya untuk ini tugas TGP Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu.